Bang Yoga itu. Hai Tribuners, selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Risha dan aku Joy. Udah lama ya kita nggak tandem lagi, Risha. Akhirnya love. Akhirnya kita bersama lagi. Iya, setelah ganti-ganti pasangan ya. Iya. Nggak bahaya tah? Jangan ganti-ganti pasangan ya, tetaplah setia. Nah, jadi seperti biasa ya Tribuners ya, kita sudah menyiapkan 3 berita ya yang akan dibawakan juga nanti sama reporter kita di lapangan. Jadi kalau Tribuners mau tanya-tanya silakan komen aja di bawah. Benar sekali Tribuners. Dan buat kalian yang nonton live kita di media sosial, jangan lupa like ya, like dan tap layar. Layar. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian biar makin banyak yang dapat informasi menarik dari Tribun Medan. Benar. Nah, jadi kita ke berita pertama ya Jo. Jadi beberapa waktu lalu nih kita berduka nih teman sepekerjaan seprofesi. Rekan jurnalis kita nih ada Bang Yoga Syaputra nih meninggal dunia Tribuners. Udah beberapa bulan yang lalu. Bulan 12 kira-kira. 2023. Nah, jadi ada pula ini seorang pria berinisial R dilaporkan ke polisi karena diduga menggelapkan uang duka milik Bang Yoga tadi, almarhum Bang Yoga. Nah, jadi Bang Yoga ini meninggal dunia akibat kecelakaan Tribuners. Nah, menurut istri korban nih bernama Kak Rani Veronica Napitupulu, pria berinisial R ini adalah adik kandung dari mendiang suaminya. Dari mendiang Bang Yoga ini, waduh. Iya. Tapi masih diduga ya. Nah, ia menceritakan kasus tersebut berawal dari R meminta surat kuasa nih kepada istrinya dan menawarkan bantuan untuk mengurus uang santunan dari perusahaan truk yang menabrak almarhum Bang Yoga. Lantaran percaya karena R merupakan adik almarhum, ia pun menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada pelaku. Nah, kira-kira kayak mana penampakannya ya? Kita ada videonya nih Tribuners, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Pas di sini. Siap. Ada pakai karyawan dari harga di situ pembicaraan. Nah, itu penampakan siapa tadi namanya? Kak Rani. Sedih sekali ya Rani, pasti Veronica. di posisi Kak Rani ini karena Iyalah. dia baru aja ditinggal sama suami. Baru dana santunannya diduga diambil alih. Iya, dikandungi. Adik ipar ya kalau kayak gitu Iya, ya statusnya adik ya. ipar. Nah, tapi untuk informasi lebih lengkapnya lagi ya Tribuners, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah kah? Iya, Iya, ada benar. Bang Alfiansyah. Halo, selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang Alfiansyah. Ya, halo, selamat sore Isa dan Joy. Oke, Bang Alfiansyah, boleh nggak dikasih keterangan ke Tribuners dulu kalau kapan sih almarhum Bang Yoga ini meninggal dunia akibat kecelakaan itu Bang, kejadiannya? Ya, baik, Isa dan Joy. Ya, almarhum Yoga Saputra ini yang merupakan jurnalis TV ini meninggal dunia di tepatnya di tanggal 18 atau 13 Desember gitu. Desember, oke. Dia dari bulan Desember 2023 itu dia mengalami kecelakaan di jalan besar Delitua, Kecamatan Medan Delitua. Nah, dia ini kecelakaan itu ketika hendak melakukan peliputan di kawasan Delitua, dan sepeda motornya itu terlindas oleh truk besar yang ketika itu melintas di jalan tersebut membawa pasir gitu. Dan dia pun meninggalkan 3 orang anak yang masih berusia balita begitu, dan seorang istri begitu. Nah, memang tadi kita sempat bertemu dengan istri dari almarhum ini yang mengatakan bahwasannya uang duka yang diberikan oleh perusahaan truk ini sudah diduga dilarikan oleh adik kandungnya adik kandung dari si almarhum Yoga ini. Itu ada senilai sekitar 100 juta rupiah begitu. Oke, Nah, menurut informasi dari istrinya ini, kejadian tersebut bermula dari
adiknya yang juga merupakan seorang wartawan ini itu menawarkan diri begitu. Yang melarikan menawarkan ini, yang diri. diduga melarikan ini adalah seorang wartawan juga, Bang. Iya, yang si R ini merupakan wartawan juga. Apakah dari, media sorry Bang, apakah dari bukan institusi ya, media yang sama seperti almarhum Bang Yoga? Ya, kebetulan medianya beda dia. Oh, ini, berbeda. Oke. dia di sebuah media lokal juga yang ada di Sumatera Utara begitu. Oke, gimana Bang bisa dia diduga melarikan, Bang? Bagaimana awalnya? Tadi ada surat-surat kuasa, itu apa? Gimana? Boleh ceritakan, Bang? Ya, awalnya memang pasca dari kejadian itu karena istrinya ini percaya dengan si R ini, si R ini mengatakan kepada istrinya ini agar kasus kecelakaan itu dia menawarkan diri lah untuk agar dia bisa menyelesaikan begitu perkara kasus tersebut dan meminta surat kuasa begitu kepada istri dari si almarhum ini. Nah, karena istrinya ini percaya karena si R ini merupakan adik iparnya ya, dia pun memberikan surat kuasa begitu kepada si R ini. Nah, setelah diberikan surat kuasa itu di bulan Januari dan ternyata tidak ada kabar lagi begitu hingga akhirnya si istrinya ini mengetahui bahwasanya perusahaan truk tersebut sudah Membayarkan. sudah memberikan uang duka itu kepada si R ini di tanggal 8 Januari begitu. Wow. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut, si istrinya ini pun langsung mengonfirmasi pihak perusahaan dan pihak perusahaan itu membenarkan bahwasanya uang tersebut sudah diberikan kepada si adik almarhum ini dengan total ada sekitar 100 juta rupiah gitu. 100 juta. Nah, karena si istrinya ini tidak mendapatkan kabar ataupun tidak ada kejelasan begitu dengan uang duka tersebut, si istrinya ini sempat mendatangi pihak keluarga dari almarhum begitu. Namun pengakuannya itu seolah-olah keluarga almarhum ini seperti menutupi begitu kasus tersebut. Dan pengakuan dari si keluarga dari si almarhum ini, uang tersebut sudah habis dan sisanya itu 8 juta. Uang itu habis dipakai untuk katanya itu untuk judi online begitu. Oke, Bang. Sebelum kita berbicara lebih lanjut ya. Si istri dari almarhum Bang Yoga ini udah berusaha untuk mencari adiknya, si adik iparnya enggak sih? Sudah bertemu dengan keluarga almarhum juga ya. Enggak, maksudnya lebih spesifik ke adik iparnya itu langsung. Sudah sempat dihubungi dan meminta kejelasan lah dengan uang tersebut, namun si adiknya ini seperti menghindar begitu. Oke. Lantas Bang, langkah apa yang dilakukan oleh istri dari almarhum Bang Yoga, Bang? Ya, istrinya pun kemarin karena merasa itu merupakan hak dari anak-anaknya dan juga dirinya itu langsung mendatangi Polrestabes Medan dan melaporkan si R ini terkait kasus penggelapan uang itu. Oke. Nah, laporannya baru hari ini atau kapan, Bang? Laporannya sekitar di awal bulan Februari kemarin. Dan sudah sampai mana berarti Bang di Polrestabes Medan? Masih dalam tahap penyelidikan dan dia pun baru sekali dipanggil dan pihak polisian itu meminta agar dihadirkan 2 saksi termasuk dari perusahaan yang memberikan uang santunan itu. Baik. Dan diduga uang tersebut untuk judi online ya. Oke, udah cukup sih. Kami menunggu updatean informasinya ya Bang mengenai gimana nih, apakah memang benar pelaku itu melarikan atau adakah niatan baik untuk mengembalikan uangnya tersebut. Terima kasih banyak Bang Alfiansyah. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Hak anak-anaknya loh. Iya lah, kalau nggak salah anak-anaknya masih kecil tau ya. 3 orang beteret balita. Bayangkanlah 3 orang balita semua. Itu yang diambil uangnya untuk judi. Aduh, dia mencoreng nama jurnalis juga ya ini ya, termasuk ya. Aduh, semoga Bang itu bisa muncul memberi itikat baiknya. Iya, itikat baiknya. Apakah memang benar itu dilarikan dia untuk judi online atau bagaimana kebenarnya? Semoga segera terungkap ya Tribuners, karena ini hak
3 orang anak yatim dan hak seorang janda yang ia permainkan. Siapa tadi inisialnya? R ya? R. Duh, Bang R. Tapi itu seharusnya gampang sih untuk bertemu ya. Tapi menurut aku harusnya Pihak keluarga. iya, penyelesaiannya secara pihak keluarga dulu nih, karena kan masih keluarga deket, keluarga deket kan Kayak manapun anak itu tetap memiliki hubungan darah sama si pelaku. Dan kan juga dibilang pihak keluarga dari Bang Yoga ini Kayak menutup-nutupi kemana keberadaan si R ya. Tapi itu harusnya gampang dilacak loh kalau dia jurnalis. Iya. Karena kan dia terikat perusahaannya, tapi nggak, lain cerita kalau memang dia udah main gila aja, dia mau kabur atau gimana, tapi semoga aja enggak ya Tribuners ya. Dan ini Oke. Di berita kedua Mengenai ini Risha, harga beras naik. Nah, jadi Tribuners, harga beras naik itu sampai gak hanya beras sih katanya, ayam juga naik. Harga pangan ya. Cabe. Oh, cabai naik juga. Mamaku juga mengeluhkan harga cabai yang naik. Tribuners, pada mengeluh gak sih harga apa yang naik gitu? Boleh lah komen-komen di kolom komentar. Jadi Tribuners, harga beras Bulog yang masuk beras operasi pasar atau stabilasi pasokan dan harga pangan SPHP naik. Nah, berdasarkan pantauan Tribun Medan di pasar Sesi Kambing Medan, harga eceran masih tidak melebihi harga eceran tertinggi yakni 11.500 per kilogram. Sedangkan untuk beras Bulog ukuran 5 kg naik menjadi 54.500 yang dari sebelumnya 47.000, kurang lebih naik 7,5 rupiah, 7.500 rupiah. Nah, kenaikan ini terjadi karena harga beras per kilogram sudah dinaikkan sebesar 10.900 per kilogram yang sebelumnya itu 9.450 kilogram. Nah, karena hal ini Risha dan Tribuners, para pedagang itu menjerit karena keuntungan yang sangat tipis. Udah keuntungan tipis, pasti pun yang membeli pun mikir-mikir menurun ya Iya. penjualannya. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Karena apa Risha? Nggak tahu. Bukan, aku mau cerita. Di tengah-tengah harga beras yang melambung tinggi dan harga langka, banyak loh caleg-caleg itu yang ngasih bantuan Beras. berupa beras. Tapi kan udah lewat, Cok. Dari sebelum ini udah banyak yang ngasih beras. Ya, itu biasa lah. Itu budaya pemilu itu, bagi-baginya beras sembako ya. Minyak, tapi kok nggak dapet ya tahun ini? Kenapa gak kalian kasih sama si Ngeri orang tuh kasih ada nggak usah jadi katanya gitu. Oke, Tribuners, untuk mengetahui apa penyebab dari harga beras ini naik dan kira-kira sampai kapan ya Naiknya, kita Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Harga beras dulu. Abang jualnya berapa per kilogram? Enggak, sekarang kan dia masuknya dulu, dia yang jualnya dulu. Iya. Kalau dia masuk 5.000, kita jual 5.500. Kalau misalnya yang masuk 10.900, kita jual ya 11,5 kan. Ini kebetulan yang datang hari ini yang ada terjual di tempat abang ngambilnya berapa per kilo? 10.900 per kilo. Abang jualnya? Jualnya ya 11,5, 11,7, 11 macam lah pokoknya. Yang kondisinya macam mana kan. Kebetulan tadi abang cerita ke Bulog kan nggak datang dari mereka. Terus ini kemudian sekarang datang dari pihak lain, abang harus jual 62. Enggak, dia bukan itu penghasilannya. Sekarang kan kita ini pedagang. Kita apapun kita mau untung. Betul. Ya kan, kalau misalnya dia masuk 10.900, kita jual dengan harga 11,5, itu hanya ongkos kerjanya nggak ada. Biaya kita plastik kertas dengan harga 400 itu habis. Dari tenaga kita kosong. Tidak pantas harga itu ya? Nggak pandai lah. Itu kalau misalnya nanti kita jual
lebih mahal sah-sah aja, tapi kan saya masyarakat. Ya, ini sebenarnya jangan cakap di mulut, bantu masyarakat, tapi kita jual mahal dengan sepi hati. Tidak kalau di orang. Ya itu kesaksian dari salah satu pedagang ya. Yang mengeluhkan tingginya harga beras ya, Tribuners. Oke, kita telah terhubung dengan reporter kita yang berada di lapangan. Ada Kak Rehtin Husna. Sorry, maaf. Ada Kak Husna. Merajuk kan Kak Husna gara-gara salah panggil. Halo Kak Husna, selamat sore. Selamat sore Kak Husna. Ya, selamat sore. Oke Kak, boleh dijelaskan kepada Tribuners apa yang membuat pelonjakan harga beras yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya di Kota Medan? Iya. Iya, untuk pantauan harga beras di Kota Medan sendiri sebenarnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan ya, berbeda dengan di Jawa yang per kilogramnya bisa mencapai Rp17.000 untuk Per beras kilo loh itu. premium. Satu goni 100-an. Oke, lanjut Kak. Oke, nah sedangkan di Medan sendiri tadi kita memantau bahwa untuk beras premium sendiri yang berjenis mawar ya, bukan bulog, itu hanya 15.000 per kilogramnya. Nah itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan itu memang harga yang sudah terjadi beberapa bulan dari tahun 2023, harganya stagnan di situ gitu. Nah untuk yang mengalami kenaikan cukup signifikan itu memang di beras SPHP ini dari 9.400 menjadi 10.900, sedangkan pedagang tidak boleh menjual di atas harga eceran yang yaitu 11.500. Jadi di sini pedagang yang mengalami kerugian atau kesulitan ya, bukan masyarakat saja gitu. Karena untung yang mereka dapatkan itu tipis sehingga tidak menutupi biaya operasional yang mereka keluarkan, misalnya untuk pengangkutan beras itu sendiri dari gudang bulog gitu. Jadi itu yang mengalami kendala bagi para pedagang saat ini, seperti itu pantauan kita tadi. Apakah Kak karena kenaikan harga beras ini membuat para pembeli sepi, para peminat? Kalau berdasarkan pengakuan pedagang tidak ada penurunan pembelian karena masyarakat Indonesia sendiri tidak punya alternatif lain selain membeli beras ya. Jadi kalau pembelian tidak mengalami penurunan gitu. Kira-kira kenaikan harga ini sampai kapan ya Kak? Kita tidak bisa memastikan sampai kapan kenaikan harga ini terjadi, tapi kenaikannya sendiri disebabkan beberapa lokasi ya di Indonesia khusus umumnya itu mengalami penurunan produksi karena disebabkan El Nino begitu. Badai El Nino. Nah Kak, apakah udah ada langkah dari pemerintah Kota Medan untuk menindaklanjuti bagaimana nih perihal kenaikan beras ini? Apakah bisa headnya ditinjau kembali mungkin kan, biar pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi? Silakan Kak. Iya, kita belum mendapat jawaban solusi apa yang menjadi jawaban untuk permasalahan kenaikan harga beras khususnya bulog SPHP ini ya. Tapi saat ini yang bisa dipastikan oleh pemerintah adalah stoknya. Jadi tadi dari bulognya sendiri memastikan bahwa stoknya itu untuk di Medan mencukupi. Oke Kak, kami mendapati kabar bahwa tidak hanya beras nih yang mengalami kenaikan, namun juga kayak cabai, minyak dan lain-lainnya juga. Ayam tuh mahal juga ya, naik juga harganya. Apakah penyebabnya itu sama kenaikan harga beras bulog ini? Iya, kalau untuk penyebabnya mungkin berbeda dengan cabai dan gula ya. Kalau cabai dan minyak, kalau cabai kemungkinan iya karena itu kan berdasar hasil pertanian juga yang bergantung dengan cuaca seperti itu. Baik, terima kasih Kak Husna atas laporannya. Kami menunggu update selanjutnya mengenai penurunan harga tentang kebijakan mungkin yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap keluhan dari pedagang. Benar. Baik Kak Husna, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Ya, tapi kita juga nggak bisa nyalahin pedagangnya kan, karena memang dari sononya naik. Tapi itu kerap sekali menjadi alibi pedagang-pedagang ini, Joy. Kalau misalnya ada yang naik, kan nggak tahu ya, budaya di Indonesia itu kayaknya kalau misalnya ada menghadapi hari besar, Lebaran, puasa, Natal, Imlek, itu
harga apa ya? Oh, bahan-bahan bahan di- bakar bahan bakar Aku BBM grogi. ya. Bahan-bahan di pasar itu naik gitu Iya. loh. Jadi kayak kalau ditanya kenapa? Ya, memang mau- dari mau- sananya Kak, gitu-gitu. mau hari raya kami. Kayak kenapa tuh menjadi budaya di Indonesia ini? Aku nggak Tapi tahu kayaknya Indonesia. Medan bukan deh. Indonesia deh. Kayaknya hampir semua, Risha. Karena itu dengan status ekonomi kan makin banyak pembeli makin banyak keuntungan. Ya tapi jangan naik kayak gitu lah. Jadi itu kan jadi mama awak ya kan, mau belanja awak nggak belanja sih. Ya tapi itulah, semoga apa ya segera stabil ya harganya, dan juga tadi kan faktor cuaca juga ya. Iya, Penyebabnya ada semoga aja El cuacanya Nino. mendukung, tidak ada badai-badai yang lain. Baik ya Tribuners, kita move ke berita ketiga. Ini aku semangat kali bawa. Kenapa Risha? Ada berita apa itu? Tadi di aku udah berita baca ketiga? juga sekilas-sekilas. Nah, jadi KPU Kota Medan akan menggelar pemungutan suara pada 2 lokasi yang berlangsung pada hari Rabu 21 Februari 2024. Besok ya, pada besok. Besok Dan ada apa besok? Ini tadi yang aku baca sih ada 2 TPS. TPU, Bang. Ada 2 TPS yang akan menggelar pemungutan suara ulang. Nah, adapun PSU yang akan dilaksanakan di TPS 21 nih Jalan Pabrik Tenun, Kecamatan Medan Putih, dekat sini nih. Oh ya? Dan TPS 05, bener kan? 2 TPS. TPS 05 tuh di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Titik Kuning, Kecamatan Medan, Johor. Oke, pada TPS 21 pemilihan ulang hanya untuk pemilihan calon presiden. Oke, untuk Ini yang pemilihan. TPS 21. Nah, sementara untuk di TPS 05 akan berlangsung pemilihan ulang untuk 5 surat suara. Kira-kira ada apa nih ya? Kenapa dilakukan pemungutan suara ulang? Penasaran? Kita ada videonya, kita saksikan dulu lah ya video yang berikut ini. Sudah melakukan persiapan untuk pemungutan suara ulang yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor, dan juga TPS 21 Kelurahan Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Adapun persiapan yang sudah dilakukan adalah menyiapkan logistik yang paling utama. Logistik yang telah disiapkan ada kurang lebih 500 lebih surat suara yang akan disiapkan untuk kedua TPS. Meskipun di satu TPS itu hanya melakukan pemilihan suara terhadap pemilihan presiden di TPS 21. Selebihnya adalah pemilihan untuk kelima pemilihan presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota yang dilaksanakan nanti di TPS 05 Titik Kuning Kelurahan Kecamatan Medan Johor. Penyebabnya apa ya dari 2 PS? 2 PS itu penyebabnya adanya DPT yang tidak sesuai dengan daftar pemilih tetap dan juga DPTB dan juga DPK. KPPS menerima pemilih-pemilih yang tidak sesuai dengan kategori yang ada dan tidak sesuai syarat ketentuan yang berlaku. Misalnya harus membawa C pemberitahuan beserta KTP. Tetapi KPPS menerima hanya membawa C pemberitahuan saja. Kemudian di TPS 21 itu yang terjadi adanya pemilih daftar pemilih khusus tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, tidak mempunyai KTP wilayah Kecamatan Medan Petisah. Ada juga yang ngopes 2 kali Bu ya di TPS 5 ya? Ya, di TPS 5 itu dikarenakan satu membawa C pemberitahuan, yang satu membawa KTP, sehingga bisa disampaikan ini pemilihannya. Ya. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya lagi kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan. Harus secepat itu ya? Harus kita ngerap battle di sini? Oh, nantangin. Oke, udah ada nih Bang Anugrah Nasution alias Bang Wai. Bang Wai. Fals. Jelek. Es. Halo Bang Wai, selamat sore. Selamat sore Bang Wai. Oke, Selamat Bang. sore. Oke, di mana itu Bang? Kok belakangnya bangunan tua Bang? Di apa kampus USU? Oh, di Usuma. Bangunan tua bilang Bang. Kopi. Hah? Apa Bang? Kopi tadi. Kopi, minum kopi. Oh, kopi. Ngopinya di USU ya Bang ya? Ada kafe. Oke. Oke, Bang Wai, boleh dijelaskan ini Bang, kenapa nih dilakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS ini di Medan ini? Oke,
Baik, Risa. Jadi hari besok ya, di hari Rabu tanggal 21 Februari itu Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ini melakukan pemungutan suara ulang atau PSU itu di dua lokasi ya. Yang pertama itu di TPS 05 dan di TPS 21 yang keduanya itu ada satu di Jalan Pabrik Tenun dan satu lagi ada di Jalan Brigjen Katamso. Nah, ini dilatar belakangi pada pemilihan 14 Februari kemarin ya, atau 1 minggu lalu itu di sini ditemukan adanya kesalahan pada proses pemilihan. Jadi di sana itu ada sejumlah orang yang bukan terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS, kemudian memilih di sana. Itu kan ada di dua proses ya. Yang pertama itu untuk dengan surat pemberitahuan dan KTP elektronik, kemudian itu ada juga yang pada pemilih tambahan. Nah, di jam 12 ini sampai jam 2 itu dibuka pemilih tambahan dan kemudian ini ditemukan ada sejumlah orang ya. Yang pertama itu di Jalan Pabrik Tenun itu ditemukan ada 37 pemilih yang bukan terdaftar di DPT di sana. Kemudian mereka ikut memilih dalam pada waktu terlaksananya pemilih tambahan itu di pukul 2 dan di TPS di 05 itu ada juga ditemukan 16 orang yang bukan pemilih di sana, kemudian itu melakukan pemilihan di TPS tersebut. Nah, kemudian temuan itu kemudian dilaporkan kemarin karena memang orang yang ikut mencoblos di sana cukup mencurigakan ya, karena tidak dikenalin dan mereka hanya membawa C pemberitahuan kemudian dengan KTP yang bersangkutan begitu. Jadi ada KTP yang di sorry Bang dipotong. Nah, tapi bukannya boleh ya kalau misalnya ada pendatang nih yang menyoblos dengan syarat dia setelah melakukan pendaftaran ke KPU dulu. Nah, bagaimana dengan nasib orang-orang ini? Nah, itu untuk pemilih tambahan ini kan ada kategorinya ya. Yang pertama itu karena dia bekerja ya. Kemudian ada juga pemilih tambahan, dia itu bisa memilih bukan di daerah asal ya, bukan di daerah asal. Misal kita yang ada di Siantar kemudian memilih di Medan karena sudah mengurus terlebih dahulu untuk surat pemindahan, kemudian kita bisa melakukan di TPS dimanapun begitu ya. Namun ini yang ditemukan ini bukan dari asal masyarakat di luar Medan, justru mereka Medan juga, tapi nyoblosnya bukan di TPS mereka yang seharusnya begitu ya. Seharusnya, dan mereka bawa dokumen hanya yang diduga ada dokumen ganda ya, karena bukan identitas yang resmi yang mereka bawa, mereka begitu. Jadi hanya bawa surat pemberitahuan itu aja. Kemudian melakukan pemilihan begitu. Seharusnya KPU menjelaskan, harusnya sudah jelas ya. Jika tidak sesuai dengan dokumen itu harusnya tidak diperbolehkan untuk mencoblos atau memilih di sana menggunakan daftar pemilih tambahan begitu, karena tidak sesuai dengan wilayahnya begitu. Dia warga Medan namun memilih di lokasi yang berbeda begitu. Benar-benar. Baik Bang. Oke. Boleh Abang aja lanjut, silakan dulu. Jadi dengan temuan itu di dua lokasi itu ya, jadi kemarin sempat diberhentikan, sudah berlangsung, dan itu diketahui ketika proses penghitungan suara yang dilaporkan oleh pengawas TPS kepada pengawas di kelurahan yang kemudian dilaporkan ke KPU, dan di sana itu diberhentikan proses penghitungan suara setelah dilakukan mediasi, dan semalam KPU menyampaikan kalau pemilihan umum akan berlangsung pada hari Rabu besok begitu. Oke, nah kenapa tadi kan ada yang berbeda ya Bang? Yang di TPS satunya dia hanya presiden saja. Itu yang aku tanya. Di TPS satunya lagi hanya lima kategori. Itu bagaimana Bang? Kenapa bisa berbeda? Nah, jadi semalam itu sudah ada yang berlangsung ya. Sudah ada yang berlangsung di TPS 05. Itu kan sudah hanya 5 surat suara ya. Kalau yang di TPS 5. Jadi itu sebelum berlangsung itu sudah diberhentikan ya proses penghitungan suaranya. Sementara di TPS yang satu lagi itu dia sudah berlangsung, dan mereka itu hanya mencoblos pada surat suara presiden. Jadi mereka tidak melakukan pencoblosan untuk DPR, DPD, itu DPR RI. Jadi kan itu ada 5 surat suara ya.
Ada Memang presiden, kemudian ada DPR RI, DPD dan Iya, yang iya. lainnya gitu. Ada 5 surat suara yang kemudian tapi ada satu kelompok itu yang hanya mencoblos untuk pemilihan presiden aja, kemudian mereka pergi begitu. Dan Oh. itu yang kemudian Eh, apakah pihak Bawaslu itu enggak memantau nih kepada Iya, KPPS, proses anggota jalannya, KPPS, iya, karena kan itu proses pasti pemungutan setelah suara. kita melakukan pemilu celup tinta kan. Iya. Apakah mereka tidak memperhatikan Iya, benar. tangannya ini betul udah bertinta atau enggak? Udah gitu kalau di tempat aku pribadi itu sangat ketat loh untuk Iya. step by stepnya gitu. Nah, kenapa bisa kebobolan? Ada nggak, Bang? Nah itu tadi yang disampaikan oleh KPU kan. Disampaikan KPU karena di sana itu karena ada kejanggalan itu, kemudian itu yang dilaporkan, namun ada kesalahan yang dilakukan KPPS ya ketika itu memberi mereka untuk Memilih. langsung memilih begitu tanpa meng-cross check data. Jadi mereka sudah sempat memilih, kemudian karena memang sudah ada yang curiga sejak awal, karena itu kemudian kasus ini kan dilaporkan kepada Panwas tempat ya. Sudah ada, cuman KPPS-nya yang sudah terlebih dahulu memberi mereka surat suara, kemudian setelah itu ketika di cross check lagi, ketika mau pulang ternyata mereka datanya itu tidak tepat ya, atau datanya tidak sesuai dengan yang mereka bawa begitu. Jadi itulah yang kemudian dilaporkan begitu. Ada Sampai nggak, Bang, akhirnya sanksi? Ada nggak Bang sanksi yang diberikan kepada petugas Bawaslu ataupun KPPS atas kejadian ini? Nggak ada ya. Nggak Nggak ada. Kita juga tanya karena ada dua kesamaan ya dalam kasus itu. Ada sekelompok orang yang mereka memilih pada jam yang sama begitu, kejadiannya hampir sama dan hanya lokasinya yang berbeda. Namun kita juga tanya apakah orang yang datang itu ada diarahkan untuk memilih calon tertentu, tapi KPU dan Bawaslu tidak menjawab hal itu ya. Oke. Kita sudah pernah tanyakan itu juga. Oke, Gitu. Bang, boleh nggak dikasih tahu kepada Tribuners kira-kira nih siapa yang unggul di TPS 21 ini mengenai pemungutan suara presiden? Nah untuk semalam ya, maksudnya itu kan kemarin nggak dihitung ya, nggak dihitung. Jadi Karena nggak memang udah dihitung. kejanggalan ya. Oh, sayang kali. Belum dihitung, jadi takut ini nanti jadi apa ya? Bumerang. Jadi persoalan Iya, begitu. iya, iya. Oke. Ada puluhan orang tadi, jadi nggak sebelum dihitung sudah disepakati agar Untuk tidak dilakukan ulang. Gitu. Nah, jadi kemarin itu Bang pada 14 Februari lalu itu sampai jam berapa nih pemungutan suara di kedua TPS ini berakhirnya? Apakah normal aja kayak TPS-TPS yang lain atau mereka lebih cepat setelah ada kecurigaan? Nah, semalam setelah ada kecurigaan ya yang dilaporkan kemarin kan langsung orang KPU Bawaslu Medan itu ke sana ya. Jadi di sana kan sudah ada panitia mulai dari tingkat kecamatan pasti di sana, kemudian dari tingkat kelurahan atau desa ya. Kemudian ada juga anggota KPPS-nya begitu. Jadi mereka itu melakukan sidang atau rapat ya atau musyawarah di sana. Kemudian karena memang sudah setelah pulang itu sekitar pukul 2 ya. Sekitar pukul 2 detik-detik terakhir setelah penutupan pemilihan ya. Iya. Kemudian 2 sekelompok siang. orang ini datang dan di situ diberhentikan setelah mereka pergi, kemudian dilakukan musyawarah. Jadi mereka itu memilih kertas suara apa, kemudian yang mereka pilih itu dibatalkan semua. Dibatalkan artinya pemilihannya ulang ya. Makanya itu kasusnya beda. Satu dia yang mereka itu sekelompok orang itu memilih semua, memilih semua surat suara. Yang satu lagi itu Hanya kelompoknya presiden. itu yang hanya memilih calon presiden. Jadi makanya yang satu TPS besok hanya melaksanakan pemilihan presiden begitu. Oke Bang, nah apakah si para pelaku ini melaksanakan aksinya bersama-sama gitu? Apakah waktunya terpencar-pencar atau gimana? Atau memang mereka segerombolan datang terus dicurigai atau gimana? Ya dari keterangan warga ya sama KPU memang mereka jamnya hampir bersamaan itu. Karena lokasinya berbeda ya, jamnya hampir bersamaan. Mereka datang dan mereka langsung mendaftar ke TPS, bawa identitas berupa KTP. tadi C1 pemberitahuan, tapi yang sesuai KTP. Nah, yang mencurigakan itu tidak karena
tidak sesuai ya dengan identitas yang mereka bawa dengan mereka sendiri begitu. Jadi ketika ada kecurigaan itu yang kemudian mereka itu sempat dikejar, tapi mereka langsung pergi aja begitu. Ada puluhan orang itu. Waduh. Nah, berarti kan kalau dilakukan pemungutan suara ulang, kita pihak Bawaslu harus menyiapkan TPS, lalu juga menyiapkan surat, menyiapkan surat apa ya Bang, surat pencoblosan suara SPU. Iya, surat pemungutan suara, baru SPS. surat undangan juga nih kepada masyarakat. Nah, apakah itu semua sudah clear dilakukan, tinggal pelaksanaannya besok atau gimana? Nah, oke, untuk pelaksanaan sendiri sudah dibahas ya. Sudah dibahas kemarin di hari Minggu juga sudah dibahas. Malam juga Wali Kota Medan Bobi Nasution memberi himbauan gitu kepada warga-warga yang ada di 2 TPS ini yang mereka itu bekerja begitu ya di dinas pemerintahan agar diberi kelonggaran begitu agar bisa memilih begitu. Ya, Kemudian juga sudah disampaikan juga surat pemberitahuan kepada warga di sana. Jadi di situ ada ada sekitar hampir 400 ya pemilih yang ada di 2 TPS ini begitu. Satu itu di 200 TPS 05 itu jumlah DPT-nya itu 211. Yang di Jalan Brijeka Tamsa itu TPS 21 itu ada 163 ya DPT-nya. Wow. Nah, jadi mereka inilah nanti yang akan melaksanakan pemilihan ulang begitu. Untuk di Sumut sebenarnya kasusnya ada 22 ya. Medan hanya ada 2. Di daerah lain juga banyak, termasuk di Deli Serdang juga banyak pemilihan ulang dilakukan ya. begitu. Oke. Nah untuk di Medan sendiri Bang, yang lainnya apakah masih proses juga sehingga kita masih menunggu nih apakah ada TPS lain yang memungkinkan untuk mengadakan pemungutan suara ulang? Atau yang lainnya sudah clear? Sejauh ini belum ada lagi informasi mengenai hal itu ya. Tapi sepertinya nggak ada sih, nggak ada pemilihan ulang ya di 2 TPS ini aja yang dilakukan pemilihan ulang ya. Karena memang ya untuk di Kota Medan cuma 2 TPS. Oke. Baik, terima kasih. Ya Bang, kami menunggu informasinya lagi untuk besok nih ya pelaksanaannya. Nah, apakah terjadi penurunan pemilih karena memang mereka mungkin nggak bisa izin cuti atau gimana ya? Atau justru ada peningkatan atau tetap stabil aja, nggak terlalu kurang, nggak terlalu menambah? Terima kasih banyak Bang Anugrah atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Tribuners, ini yang aku suka. Kenapa? Karena kemarin itu sempat informasi mengenai boleh nggak ya pendatang itu memilih atau enggak. Nah, ada beberapa tempat yang boleh, ada yang enggak. Nah, itu sangat tidak coba nggak realistis. Coba Joy ceritakan dulu kayak mana pengalaman. Ini kan Joy ini pendatang ya Tribuners ya. Dan dia tidak memungkinkan untuk balik ke kampung halaman hanya untuk menyoblos. Benar. Jadi kemarin dia mencoba untuk nyoblos di Medan. Ceritakan. Jadi gini Tribuners, aku ada dapat informasi kalau katanya bisa untuk mencoblos itu jam 12 sampai jam 1 untuk pendatang. Tapi ya di jam itu aja gitu kan. Cukup bawa KTP. Nah, yang jadi permasalahan adalah aku itu kan gak ngurus C5 Tribuners karena berhubung kemarin itu lagi ada roadshow ya. Lagi ada roadshow dan juga gak ada pemberitahuan yang khusus untuk melaksanakan itu. Sebenarnya ada pemberitahuan untuk membuat C5. Tapi, nah aku dapat info yang katanya boleh langsung datang. Iya, tapi hanya berlaku untuk presiden. Oh, pemilihan presiden doang. Benar, hanya untuk pemilihan presiden eksekutif. Ya aku berpikir juga yang DPRD nggak mungkin lah karena beda nih, beda wilayah gitu kan. Jadi aku datang nih ditanya DPT mana, aku tunjukin lah DPT 0020 Kelurahan Cendana dari Labuhan Batu. Nggak bisa katanya. Tapi kalau kakak enggak terdaftar di DPT manapun, kita bisa bantu, kata petugas KPPS-nya. Oh iya kak, iya kita bisa bantu. Itu kita bisa mendaftar di mana? Cek by online ya? Iya, cek by online. Jadi dia bilang bisa bantu asalkan nggak terdaftar di DPT manapun. Nah kebetulan aku ada kan, jadi nggak bisa. Udah beberapa TPS sampai orang itu pada bilang, jadi bisa nggak kak kalau kami cari TPS lain gitu kan? Kalau di TPS kami nggak bisa, coba aja cari tempat lain. Nah, kayak gitu jawabannya. Seakan-akan tiap TPS beda peraturan ya Tribuners. Kiblatnya nggak sama gitu ya kan. Nah, padahal seharusnya orang Bawaslu itu sudah diberi pelatihan, diberi
informasi mengenai mulai dari pendaftaran, pelaksanaan sampai nanti proses pemungutan itu mereka semua sudah dibekali harusnya, sampai anggota KPPS juga mereka rapat gitu-gitu kan, itu untuk sosialisasi ya, pemberitahuan. Tapi kenapa masih ada miskomunikasi Itulah kayak yang gini? berbeda-beda, dan sampai sekarang dapat kan celahnya itu masih terbukti masih nih. 2 yang nampak. Kita nggak tahu yang lain-lain itu gimana, karena katanya coba aja cari di TPS lain. Sama juga kejadiannya kayak di TPS aku mengenai itulah, ada yang lupa bawa KTP, biasalah manusia ya lupa ya. Nah tapi di TPS aku nggak bisa, terus ada yang bilang gini, loh tapi tadi di TPS sana bisa kayak gitu. Jadi kayak lah, apakah setiap TPS berbeda-beda? Tapi kalau aku menyikapinya mereka kurang edukasi aja. Ya sayang kan, kayak suara Joy, terus mungkin banyak yang kayak gitu ya, harus hangus, nggak kepakai kayak gitu. Dan kalaupun semisalnya memang nggak bisa, ya kompak lah, semuanya nggak bisa. Semuanya nggak bisa, kayak memang kekeh satu peraturan gitu. Emang mereka berbeda-beda sumbernya. Ngambil keputusan itu dari siapa? Kan ada pusatnya. Betul, Tribuners. Dan kalau memang harus dilakukan pemungutan suara ulang, it's okay, nggak apa-apa. Asalkan benar-benar Fair. bersih ya. Karena kita kan dengan tagline pemilu damai. Pemilu damai, pemilu anti hoax. Ya benar, apa? Luber dan Jurdil. Itu dia Tribuners, 3 berita kita yang menemani Tribuners selama beberapa menit ke depan. Yang pertama tadi ada kasus seorang yang diduga adik kandung dari rekan kita, yaitu Bang Yoga melarikan uang apa tuh ya? santunan dari perusahaan truk karena kecelakaan. ya. Yang kedua adalah peningkatan harga beras Bulog. Ya, yang headnya tuh 11.500 ya Tribuners, dengan keuntungan yang sangat tipis ya. Mungkin kepada pemerintah Kota Medan bisa ditinjau lagi bagaimana mengenai kebijakan ini. Dan yang terakhir ada apa, Risha? 2 TPS di Kota Medan yang melakukan pemungutan suara ulang. Benar sekali. Semoga aja besok berjalan lancar ya mereka ya. Aku berharap berjalan dengan lancar. Oke, dia untuk Tribuners ya. Kalau mau cari informasi lainnya bisa langsung aja ke portal Tribun Medan, ada di www.medan.tribunnews.com. Selalu kelebihan W-nya satu. www.medan.tribunnews.com atau bisa di media sosial kita di bawah ini. Atau opsi terakhir, kalian bisa aja langsung ke aplikasi kita, ada di Tribun X. Nah, jangan lupa juga saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 5 sore bersama host-hostnya yang tampan dan cantik. Aku Risha dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan. Love.